Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 2 yang berbunyi, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan, terlebih dalam pekerjaan maupun pendidikan. Demikian juga semua orang pasti ingin terkenal karena kepintaran, karena jabatan, atau karena kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, kita harus sadar dan yakin bahwa keberhasilan dan keterkenalan seseorang bukan harus menunggu pintar ataupun hebat, namun tergantung kepada tingkat kesungguhan kita untuk setia kepada Allah. Di dalam Alkitab ada banyak nabi dan tokoh yang dikatakan berhasil dan sukses, bukan karena kepintaran secara akademis, bukan pula karena kehebatannya, melainkan karena ketaatan mereka kepada Allah. Dalam renungan pada pagi hari ini, kita diperhadapkan kepada sebuah kisah hidup seorang atau tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Keterkenalan Yusuf bukan karena ia pintar atau hebat, namun karena ketaatannya kepada Allah. Semua kita mengetahui dan menyadari bahwa keberhasilan Yusuf untuk menjadi orang terkenal adalah karena kejujurannya di dalam hidupnya. Yusuf dikenal sebagai orang yang hidup kudus karena selalu berupaya untuk melibatkan Allah dalam setiap tindakannya. Hanya karena kedekatan hati Yusuf kepada Allah, sehingga Yusuf dibuat Allah berhasil di banyak tempat. Bukan karena kehebatan atau kepintaran Yusuf ia berhasil, namun karena Allah menyertai, menolong, dan menyanggupkan menjadi berhasil. Kalaupun Yusuf memang pintar dan hebat, semua itu didapat terjadi karena Allah yang membuatnya pintar dan hebat. Karena Yusuf yang dalam hidupnya selalu mengandalkan Allah. Itu pula lah yang membuat Allah selalu menyertai perjalanan hidup Yusuf. Kadang orang yang selalu setia kepada Allah justru sering mendapatkan tantangan hidup dan malah mengalami kegagalan. Tetapi ingat, tantangan dan kegagalan itu tidak akan dapat mengubah rencana baik Allah kepada orang yang setia kepadanya. Ketahuilah, Allah pasti selalu memperhatikan langkah kehidupan setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Bukankah Allah selalu menyertai Abraham di dalam perjalanan kehidupannya? Mengapa? Karena Abraham selalu berusaha untuk hidup taat dan tekun melakukan perintahnya. Demikian halnya dengan Yusuf. Kesetiaannya kepada Allah tidak pernah luntur, apalagi hilang hanya karena menghadapi masalah. Ia selalu menunjukkan sikap moral yang tepat ketika menghadapi masalah di dalam hidupnya. Kita mungkin berkata bohong hanya karena ingin bebas dari berbagai persoalan hidup, atau mungkin lari dari kenyataan hidup karena tidak mampu direpotkan oleh berbagai kesulitan hidup. Tidak demikian dengan Yusuf. Ia hadapi semua persoalan hidupnya dengan penuh ketenangan tanpa pernah mengandalkan pikirannya. Semua isi hatinya dan isi pikiran Yusuf hanya dipusatkan kepada Allah saja. Ketika Yusuf menghadapi masalah besar di mana istri Potifar menggodanya, dengan tegas Yusuf menjawabnya bahwa dia tidak memiliki wewenang atas istri tuannya itu. Memang karena kepolosan hati Yusuf dan tentu juga karena ketulusan hatinya untuk terus mengikuti perintah Allah, akhirnya membuat suasana kehidupannya nampak indah tanpa noda. Kekudusannya, hidup Yusuf dilandaskan kepada rasa bahagia atau
berkat-berkat Allah yang dilihat dan diterimanya. Yusuf akhirnya lepas dari godaan istri Potifar karena Allah menyertai dia. Untuk itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa sukacita sambil meyakini bahwa orang yang hidup dalam penyertaan Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pagi hari yang indah ini ya Bapa. Engkau masih menyertai kami, anak-anak didik kami ya Bapa. Pada hari ini masih melakukan ujian sekolah. Kiranya Engkau sertai mereka ya Bapa. Kami yakin penyertaan Engkau selalu ada di setiap kami ya Bapa. Bukakan hati dan pikiran anak-anak kami ya Bapa agar dapat mengerjakan soal dengan baik. Kami percaya Bapa, mereka akan mendapatkan nilai yang baik. Begitu juga dengan anak-anak kami yang kelas 7, kelas 8 ya Bapa. Sertai mereka dalam pembelajaran hari ini untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kami serahkan semuanya Bapa hanya ke tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.